Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Persoalan dengan pelayanan hari-hari ini adalah bahwa orang-orang yang melayani dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan menjadi orang yang malas-malasan dan cenderung melayani dengan setengah-setengah sambil beralasan ini kan cuma untuk Tuhan, ya kan? Sehingga kalau untuk bisnis, dikerjakannya hebat. Kalau untuk dunia politik dikerjakannya luar biasa. Tapi kalau untuk gereja, untuk pelayanan, ini kan cuma untuk pelayanan. Ini kan cuma untuk gereja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki agar tiap-tiap kita melayani dengan yang terbaik. Karena kita tahu Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Berarti apa artinya kita harus melayani dengan yang terbaik? Yang pertama, kita harus melayani dengan persiapan yang cukup. Saya khawatir ada banyak orang rindu melayani, tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia tidak melayani dengan persiapan, dia tidak melayani dengan doa, dia tidak melayani dengan hati yang siap untuk melayani. Pokoknya saya ingin melayani, udahlah saya terlibat sajalah. Dan saudara, selalu saya bilang, pelayanan tanpa persiapan yang cukup itu adalah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, pelayanan tanpa persiapan yang cukup itu asal-asalan. Itu artinya kejahatan, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya kalau kita mau melayani Tuhan, harus melayani dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Artinya harus kita siapkan dengan betul. Yang kedua, kita harus melayani dengan semangat yang membara. Kalau kita bisa melayani Sang Raja, itu kebanggaan tersendiri, itu sukacita tersendiri. Jangan melayani Tuhan dengan setengah-setengah. Jangan melayani Tuhan dengan asal-asalan. Jangan melayani Tuhan dengan sungut-sungut. Walaupun mungkin lagi ada masalah, walaupun mungkin lagi ada persoalan, tetapi mari tetap kita melayani Tuhan dengan semangat yang membara, karena kita melayani untuk Sang Raja. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita harus melayani, biarlah kita harus melayani dengan ketulusan dan kesungguhan, karena Tuhan melihat hati lebih dari segala perbuatan dan sikap kita. Waktu kita melayani dengan hati, niat, motivasi yang tulus, motivasi yang sungguh-sungguh, itu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, kita harus melayani yang terbaik. Artinya apa? Yang pertama, dengan persiapan yang cukup. Yang kedua, dengan semangat yang membara. Yang ketiga, dengan ketulusan dan kesungguhan. Dan yang keempat, kita harus melayani dengan kesucian. Karena pelayanan tanpa kesucian itu hanyalah topeng kepalsuan, kemunafikan belaka. Kita bersembunyi di balik jubah-jubah keagamaan untuk menyembunyikan segala kepalsuan kejahatan kita. Sebagai hamba Allah, saya harus tegaskan dan ingatkan, mari kita melayani dengan kesucian, dengan hati yang bersih, dengan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari, dan orang yang melayani dengan hati yang suci, hidup yang suci, akan melihat buah-buah yang lebat dalam pelayanannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini dia. Banyak orang sibuk cari duit, sibuk cari kedudukan, sibuk cari kenikmatan dan kesenangan duniawi. Ini dapat menjerumuskan
menghanguskan kita. Tetapi kalau kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, saya percaya berkat yang istimewa Tuhan akan sediakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang sibuk dengan pekerjaannya, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 9. 1 Tawarikh pasal 9 ayat ke-17 sampai ayatnya ke-34. 1 Tawarikh pasal 9 ayat 17 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala, sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebsyayaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak, mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedangkan 4 kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Lihat, luar biasa. Setiap pagi dia harus menjaga pintu, membuka pintu. Semua perkakas-perkakas diurus, diperhatikan, dimasukkan, dikeluarkan dengan tepat. Ayat 29. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua orang Lewi ini siang dan malam sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti kita dapat simpulkan di sini, kalau kita bicara tentang tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita harus rajin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemalas tidak bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan, karena pemalas biasanya troublemaker. Pemalas ini yang suka ngomongin orang, adu domba orang, ngejelek-jelekin orang, cari-cari kesalahan orang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus get rid, kita harus lepaskan pemalas-pemalas dari pekerjaan Tuhan. Karena pemalas ini yang suka berargumentasi, suka debat, yang selalu negative thinking, yang selalu pikir, aduh kita sih mau maju tapi, aduh kita sih mesti bangun ini tapi, kita sih mesti melangkah ke depan tapi, ya kan. Pemalas selalu melihat alasan-alasan yang membuat kita gak maju-maju. Ada banyak gereja gak bisa maju, bukan gak ada visi, tetapi karena ada orang-orang pemalas yang terlibat di dalamnya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada setiap pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kerja sekalian di dalam kasih Kristus, lepaskan pemalas dari sekitar kita. Karena pemalas itu yang senang adu domba, pemalas itu yang senang ngomongin yang jelek-jelek, pemalas itu yang terlalu banyak ngomong tapi gak pernah mau korban dan gak pernah mau buat apa-apa. Pemalas ini yang seringkali menghambat karya Roh Kudus yang luar biasa yang sudah ditaruh di hati setiap hamba-hamba Tuhan. Karena itu dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan kita harus rajin. Makanya selalu saya bilang, ini bukan saatnya lagi kita memperdebatkan part-time atau full-time buat Tuhan. Karena kita semua harus overtime buat Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang rajin bekerja keras buat Tuhan. Yang kedua, dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Tahukah saudara, memberikan 90% itu tetap salah di hadapan Tuhan. Memberikan 95%, bahkan memberikan 99 atau bahkan 99,99% masih belum berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita
kita memberikan 100%. Artinya kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jadi dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, yang pertama kita harus rajin. Yang kedua kita harus memberikan yang terbaik. Yang ketiga dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus kuat dan tahan uji. Yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan. Jangan jadi orang yang self pity, jangan jadi orang yang mengasihani diri sendiri, selalu merasa lemah tak berdaya. Yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan adalah peperangan, maju terus. Roh Tuhan yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini ada bersama dengan kita. Haleluya. Jadi ingat, dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, yang pertama kita harus rajin, yang kedua kita harus memberikan yang terbaik, yang ketiga kita harus kuat dan tahan uji. Kita harus kuat dan tahan uji, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan yang keempat, dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus setia dan tekun. Rajin itu bagus, memberikan yang terbaik itu luar biasa. Kuat dan tahan uji memang diperlukan, tetapi kesetiaan dan ketekunan menjadi kunci terakhirnya. Karena memang bukan langkah awal juga yang menentukan langkah akhirnya. Adakah kita setia? Adakah kita tekun? Kadangkala kita gagal, kadangkala kita salah, kita bangkit lagi, kita belajar lagi, kita setia lagi, kita tekun. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini, saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, jamahan dan kasih Tuhan yang sempurna. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kasih setia, kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan boleh mengalir, sehingga kami boleh bangkit dan melihat perkara-perkara yang dahsyat, bahkan mengalami mujizat dan kemenangan dari Kristus. Hamba juga berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini malas-malasan, karena mungkin selama ini tidak memberikan yang terbaik, karena mungkin selama ini terlalu cepat kecewa, putus asa dan gak kuat dan tahan uji. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mulai hari ini kami tetap setia memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan dengan tulus dan kesungguhan dan hidup dalam kesucian melayani Tuhan dengan segenap hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan.